Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Dwanti Rusdiana dengan NIM C1F018018 kelas R006 akan menjelaskan tentang akad ijarah. Akad ijarah secara terminologi ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, ijarah adalah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke Indonesia antara sewa dan upah. Juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2003, upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Dari beberapa definisi ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. Dasar hukum ijarah ada Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qasas ayat 26. Kedua, ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Riwayat Ibnu Ma'ajah, Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya." Lalu ada ijma. Tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga namun membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat. Rukun dan syarat ijarah. Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek manfaat transaksi. 1. Ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan. Rukun ijarah, yaitu orang yang menggunakan, kedua orang yang memberikan, lalu ada objek transaksi barang atau jasa, dan terakhir ada imbalan atau jasa yang diberikan atau disebut upah atau sewa. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, dengan ketentuan adanya akid, adanya sigat akad, adanya ujrah, adanya manfaat. Di dalam pasal 251 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun ijarah adalah pihak yang berwenang, pihak yang menyewakan benda yang diijarahkan, lalu ada akad. Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad ijarah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah. Bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Macam-macam ijarah. 1. Ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa ruko, toko, dan sebagainya. 2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu mempekerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit, buruh, bangunan, dan sebagainya. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan. Ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah khusus dilakukan oleh seorang pekerja, ijarah mustarik yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Ketentuan hukum ijarah. 1. Pembayaran upah. 2. Hak atas upah. 3. Penentuan upah. 4. Berakhirnya perjanjian upah. Terima kasih.